Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama kita bersyukur pada Allah SWT karena atas nikmatnya kita diizinkan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini khususnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang banyak di sisinya, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami muliakan, tidak lupa kita berselawat kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang istiqomah dengan agamanya hingga hari kiamat. Semoga termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai mengenal atau membahas tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemarin kami sebutkan bahwa Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah yang ketika itu masih kecil ya, usia ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan 9 tahun. Itu berdasarkan mimpi ya. Jadi malaikat Jibril datang menemui Rasulullah lalu mengatakan, wahai Muhammad, inilah istrimu di surga. Lalu kemudian dibuka hijab, di situ ada Aisyah. Lalu di lain waktu datang lagi membawa buntalan kain, lalu dibuka ternyata ada gambarnya Aisyah ya. Nah, jadi mimpinya Nabi adalah wahyu ya. Tapi nek makanya terus bapak-bapak muni aku ngimpi rabi meneh ndobos. Kowe dudu nabi. Nah, dadi ora wahyu. Nah, terus kemarin juga kami jelaskan bahwa Nabi menikah dengan Aisyah ini sering diolok-olok oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nabi dikatakan mempunyai penyimpangan seksual, menyukai anak kecil, pedofili ya. Sudah kita jelaskan jawabannya bahwa tidak benar demikian, karena orang-orang Quraisy sendiri yang sangat benci kepada Rasulullah SAW tidak ada satupun yang mengolok-olok tentang itu ya. Karena apa? Hal itu di masa itu adalah perkara yang lumrah ya. Jadi jangan bandingkan orang yang hidup di zaman sekarang dengan di zaman dahulu dalam kondisi yang berbeda. Di sana di padang pasir yang keras ya. Sementara kita di Indonesia bukan padang pasir. Jadi kondisi mentalnya, kondisi psikologisnya juga berbeda. Nah, kemarin kita sudah sampai di situ nggih. Nah, ternyata ada hikmahnya ketika Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah yang masih muda ya, yang masih muda. Apa hikmahnya? Yaitu Aisyah ini banyak sekali menghafal hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena masih muda ya. Sementara istri-istri yang lain mereka juga meriwayatkan hadis-hadis, tetapi tidak sebanyak ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya. Aisyah ini termasuk di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama kunyah ya, karena beliau ini konon sangat sayang dengan kucing ya. Hirun itu kucing. Nah, maka Abu Hurairah bapaknya
kucing ya, karena saking sayangnya sama kucing ya. Ini beliau meriwayatkan 5.374 hadis, yang paling banyak. Kemudian yang nomor 2 adalah Abdullah bin Umar. Ini putranya Umar bin Khattab. Itu meriwayatkan 2.630 hadis. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini meriwayatkan 2.286 hadis. Nah, dan kemudian yang keempat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan 2.210 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kenapa kok dinikahi muda? Di antaranya beliau banyak menghafal hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis itu sampai kepada kita. Ya, diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ini satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan masih perawan. Ya. Sementara yang lain second, ya, sudah janda, ya. Maka ini kemudian menjadi kebanggaan Aisyah radhiyallahu anha di antara istri-istri Nabi yang lain, ya. Ya, kalau bahasa kita, kowe iki kabeh second, aku sing ting-ting dhewe. Nah, dan betul begitu, ya. Sehingga ini membuat gusar siapa? Yang gusar malah bukan istri Nabi, tapi yang gusar itu Fatimah. Fatimah niku sinten? Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya siapa? Anaknya Khadijah. Ya. Maka Fatimah ini mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini loh Aisyah ini kok senengane membangga-banggakan bahwa dia yang satu-satunya yang masih ting-ting, sing liyane wis second. Nah, maka apa kata Rasulullah? Ya kamu jawab saja. Jawabnya gini, itu diajarin jawab. Nah, bener kamu yang ting-ting, yang lainnya second. Ning sing entuk jokone Kanjeng Nabi dudu kowe, ning ibuku. Nah, gitu ya. Ya kan? Jadi bener kowe sing ting-ting kowe, sing perawan dhewe, sing liyane janda. Ning sing entuk ting-tinge Kanjeng Nabi dudu kowe. Nah, ning ibuku Khadijah. Nah, setelah dijawab begitu kemudian ceklakep. Ya, jadi biasalah di antara istri Nabi ini ada persaingan. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai-sampai Nabi itu sering menghabiskan waktu bersama beliau. Ya. Jadi kalau giliran bermalam Nabi itu gantian ya. Jadi misalnya malam ini di rumah istri yang satu, besok ke yang lain tuh beliau menjadwal menggilir. Nah, tetapi di sela-sela itu kan Nabi bebas mau kemana gitu. Nah, beliau itu sering menghabiskan waktu bersama siapa? Aisyah. Nah, maka ini kemudian menyebabkan protes ya di antara istri-istri yang lain. Maka datanglah juru bicaranya, namanya Zainab bintu Jahsin. Kita belum sampai, nanti kita sampai. Zainab bintu Jahsin ini istri Nabi yang cantik ya. Dia datang, ya Rasulullah, ini kami tidak ridho kok engkau sering bersama Aisyah. Nah, ketika diprotes itu Nabi sedang bersama Aisyah, Aisyah lagi tidur di pangkuannya Rasulullah. Nah, lalu Nabi menjawab begini, aku melakukannya karena aku mencintai bapaknya. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Ya langsung ibaratnya Zainab bintu Jahsin langsung muntir. Siapa orang tuanya yang lebih dicintai Nabi selain Abu Bakar? Nah, jadi jawabannya itu gitu. Aku melakukannya karena aku mencintai bapaknya. Ya, karena ya Abu Bakar sahabat yang paling dekat
yang paling setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah itu sakit menjelang meninggal, ya, itu beliau kemudian minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di kamarnya siapa? Aisyah. Ya. Ya. Bahkan ketika Nabi itu meninggal, itu juga di pangkuannya siapa? Aisyah. Ya. Nah, ini ada versi lain, versinya orang-orang Syiah. Nabi meninggal di pangkuannya Ali bin Abi Thalib. Itu versinya orang Syiah. Ya. Tapi yang betul adalah Nabi meninggal di pangkuannya Aisyah. Ya. Jadi inilah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi beliau dinikahi masih muda tadi, diantara hikmahnya adalah supaya banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi itu sampai hal-hal yang sangat pribadi itu ada riwayatnya. Ya. Bagaimana Rasulullah itu ketika akan melakukan jima dengan para istrinya, ini juga ada adabnya. Ya. Siapa yang merawikan? Para istri beliau. Nah, ada doanya, gitu. Nah, jadi tidak betul kalau kemudian Nabi itu dikatakan tadi punya kelainan seksual, pedofili seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada ajaran Islam. Nah, karena waktunya terbatas dan masih banyak, kita lanjut, nggih. Nah, kita cukupkan untuk ibunda kita Aisyah sampai di situ, nggih. Aisyah ini termasuk yang ketika Nabi meninggal beliau masih hidup, ya. Dan kemudian Aisyah ini juga pernah terlibat dalam peperangan setelah Nabi meninggal, yaitu perang Jamal, ya. Dan ini sangat memprihatinkan, ya. Belum lama Rasulullah dimakamkan, tapi kemudian di antara umat Islam, para sahabat Nabi terjadi fitnah, terjadi perselisihan, ya. Perang Jamal itu kan antara Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah bersama Zubair bin Awam dan juga Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajmain. Semuanya radhiyallahu anhu, ya. Semoga Allah meridai beliau, semoga Allah meridai mereka. Tapi belum lama dari meninggalnya Rasulullah ternyata sudah terjadi apa? Perselisihan, ya. Itu baru sekitar berapa tahun? Mungkin sekitar Ali itu ya sekitar mungkin 20 tahun, ya, 20 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Karena Khulafaur Rasyidin itu kalau ditotal plus Hasan bin Ali itu sekitar 30 tahun, ya. Abu Bakar 2 tahun, Umar itu 9 tahun, kemudian Utsman itu saya lupa, pokoknya Ali 6 tahun. Totalnya itu nanti semuanya 30 tahun. Berarti nek Abu Bakar 2, Umar 9, 11, Ali tadi 6, berarti sudah 17. Utsman berarti sekitar 13 tahun, ya, 13 tahun. Nah, ini terjadi perselisihan di antara umat Islam. Nah, peristiwa Aisyah ikut perang ini sering dijadikan dalil emansipasi wanita. Nah, padahal ketika itu Aisyah justru kemudian dicela oleh para istri Nabi yang lain, ya. Dan setelah perang Jamal itu Aisyah kemudian tidak terlibat urusan politik, kemudian fokus mengajarkan agama Islam, termasuk mengajarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tidak tepat kalau kemudian dijadikan dalil apa? Emansipasi wanita pada masa itu, ya. Baik, kemudian kita
berpindah kepada ibunda kita yang berikutnya, yaitu Hafsah. Nah, orang Indonesia banyak ya namanya Siti Hafsah. Nah, ini mengambil dari nama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putranya siapa atau putrinya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar itu ya menantunya Rasulullah, mertuanya Rasulullah. Umar ya mertuanya Rasulullah. Kalau Abu Bakar yang dinikahi Aisyah, kalau Umar yang dinikahi siapa? Hafsah. Nah, sebagaimana yang lain, Hafsah ini juga dinikahi dalam keadaan statusnya sebagai janda. Ya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Khunais bin Hadzafah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Dan Hafsah ini lebih dulu masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu dulu termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi berdoa, ya Allah, masukkanlah Islam salah satu di antara dua Umar untuk menguatkan umat Islam. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham niku sinten? Abu Jahal. Nah, jadi Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Nabi mendoakan, ya Allah, mugi-mugi nek mboten Abu Jahal napa Umar bin Khattab niku mlebu Islam. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini seorang laki-laki yang tinggi gede, ya. Kalau naik kuda sikile niku nglengsreh lemah. Kangserah napa. Jadi numpak jaran sikile niku ngantek. Berarti kan gede banget nggih. Ya. Nah, jadi Umar ini jago berkelahi, jago gulat. Ya. Jadi jaran tengah Arab gede nggih. Jaran tengah Arab gede. Nah, Hafsah dan suaminya ini termasuk yang hijrah ke Habasyah. Ya. Jadi ketika umat Islam banyak diganggu oleh orang-orang musyrikin Mekah, maka oleh Allah diizinkan hijrah ke Ethiopia. Nah, kemudian Hafsah dan suaminya ini kembali ke Mekah karena termakan berita hoax ya. Berita hoax bahwa umat atau orang-orang Mekah sudah menerima Islam. Nah, ternyata ketika kembali ternyata belum ya. Jadi ini termasuk berita hoax ya. Zaman Nabi ternyata nggih pun wonten nggih. Ya, berita bohong. Ya. Sebenarnya nanti katanya dengan Aisyah itu juga ada haditsul ifki ya, berita bohong ya. Aisyah dituduh berselingkuh dengan sahabat. Tapi karena waktunya kita pendek dan harus menyelesaikan yang lain, ini saya skip ya. Ya. Jadi pernah Aisyah itu dituduh ada perselingkuhan dengan seorang sahabat. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya beliau itu tertinggal dalam rombongan peperangan. Nah, kemudian ditemukan oleh sahabat terus diantar pulang gitu saja, cuman gitu aja, tidak ada apa-apa. Tapi oleh orang-orang munafik ketika melihat Aisyah dituntun naik unta oleh sahabat, kemudian dia apa? Gosipkan. Nah, kemudian Allah SWT sampai menurunkan ayat dalam Al-Quran untuk membela Aisyah ya. Membela Aisyah bahwa Aisyah tidak melakukan yang dituduhkan oleh orang-orang ya. Tapi karena waktunya terbatas, saya hanya cerita sampai sini saja. Nanti tidak sing liyane ora rampung niku dawa banget diceritake. Nah, kemudian setelah kembali ke Mekah tadi ternyata
belum seperti yang diberitakan, maka kemudian akhirnya Hafsah dan suaminya ini ikut hijrah ke Madinah. Ya, jadi ikut hijrah ke Habasyah, lalu ikut juga hijrah ke Madinah. Ya. Bahkan suaminya Unais ini ikut membangun Masjid Nabawi dan juga membangun rumah Rasulullah SAW. Nah, kemudian suaminya ini akhirnya menemui ajalnya saat terjadi di perang Uhud. Ya. Jadi ketika terjadi perang Uhud, suaminya Hafsah, Unais ini kemudian ikut berperang. Dalam perang itu suaminya mengalami luka yang parah. Ya. Jadi tidak langsung meninggal, beliau mengalami luka. Nah, ketika dirawat, kondisinya semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Ya. Maka Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ini menjadi janda di usia yang masih sangat muda, usianya 20 tahun. Ya. Nah, kemudian sebagai seorang ayah mengetahui anaknya menjadi janda, maka kemudian Umar bin Khattab ini menawarkan anaknya untuk dinikahkan dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Pertama, Umar datang kepada Abu Bakar, menawarkan anaknya untuk dinikah oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar diam saja, ran jawab, ran komentar, yang meneng wae. Ya. Kemudian Umar datang kepada Utsman bin Affan. Ya. Tapi Utsman juga diam 1000 bahasa. Nah, rupanya Abu Bakar dan Utsman ini sudah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu ingin menikahi siapa? Hafsah. Ya. Maka ketika ditawari oleh Umar, mereka berdua diam saja. Ya. Akhirnya Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Hafsah kemudian hidup bersama siapa tadi? Aisyah dan juga Saudah. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, ibunda kita yang sudah dinikahi Nabi, ada Saudah, ada Aisyah. Ya. Nah, Hafsah ini terkenal sebagai seorang wanita yang rajin beribadah. Ya. Dia rajin berpuasa, ya, rajin melakukan qiyamul lail, dan juga sangat gemar bersedekah. Ya. Nah, bahkan Hafsah ini yang kemudian menyimpan mushaf Al-Quran. Ya. Jadi sebelum dikompilasi untuk yang kedua kali pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kompilasi Al-Quran yang dilakukan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu kitabnya disimpan atau mushafnya disimpan oleh Hafsah. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, Hafsah ini juga masih hidup. Ya. Nah, Hafsah ini juga menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Ya. Kalau Aisyah tadi kan menyebabkan Allah menurunkan firman-Nya yang membela tentang Aisyah terbebas dari tuduhan berselingkuh tadi ya. Ya, hadisul ifki. Maka Hafsah ini juga menyebabkan turunnya surat At-Tahrim. Ayat yang pertama. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu? Ya. Jadi ceritanya ini ada dua riwayat ya.
Yang pertama berkaitan dengan madu, ya. Yang kedua berkaitan dengan Nabi mengharamkan budaknya yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Nah, yang berkaitan dengan Hafsah adalah disebutkan ya ketika Hafsah sedang pergi, ya Rasulullah itu kemudian bersama dengan budaknya Maryah Al-Qibtiyah, ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi di kamarnya Hafsah. Nah, pas lagi bersama dengan Maryah, Hafsah kemudian pulang. Kira-kira nek ibu-ibu dadi Hafsah mangkel mboten? Mangkel mboten? Misale jenengan lho garwane bojone garwane oke, terus pas jenengan akeh lunga bali ning kamare ana garwane sing liyane mangkel mboten? Ah, mangkel ya. Maka begitu pula Hafsah. Nah, kemudian untuk menyenangkan Hafsah, Rasulullah kemudian bersumpah, demi Allah, mulai sekarang aku haramkan diriku untuk menggauli Maryah Al-Qibtiyah, budaknya Rasulullah itu. Nah, terus nggak lama kemudian turun surat At-Tahrim tadi. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan untuk dirimu? Engkau melakukan itu untuk menyenangkan istrimu. Tabtagi mardota azwajik. Engkau melakukan itu semata-mata hanya untuk menyenangkan istrimu. Siapa? Hafsah. Maka kemudian ditegur. Nah, ada riwayat lain yang berkaitan dengan madu. Nanti kita sampaikan kalau sudah membahas tentang ibunda kita Zainab bintu Jahsy. Ya, karena nanti itu berkaitan dengan beliau. Jadi ini ada dua riwayat. Yang pertama berkaitan dengan Hafsah. Tadi karena Nabi membersamai Maryah Al-Qibtiyah di kamarnya Hafsah pas pergi, kemudian pas kembali kedulan. Nah, terus Hafsah marah, lalu Nabi bersumpah tidak akan menggauli budaknya, tapi kemudian ditegur oleh Allah karena Nabi telah mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, jadi nggak boleh. Nah, kemudian Hafsah ini sangat dekat dengan Aisyah, ya. Jadi ketika ada perselisihan di antara istri Nabi, selalu Hafsah ini membela siapa? Aisyah. Ya. Jadi ada kubu-kubunan ya, biasa. Nah, Hafsah ini juga masih hidup ketika Rasulullah SAW berpulang. Ya. Beliau wafat pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijriah. Ya. Jadi masih hidup cukup lama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi itu kan meninggal di tahun 11 ya. Nah, jadi ini masih hidup 30 tahun lebih setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua istri Nabi setelah meninggalnya Nabi tidak ada yang menikah. Ya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Ya. Maka tidak ada yang berani melamar istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kemudian menjanda sampai akhir hayatnya. Masih berapa menit ya? Masih sekarang berapa? 4 berapa? 2 menit. Enggak. Maghribnya itu 47, masih 5 menit lagi. Ya. Nah, setelah Hafsah, Nabi kemudian menikahi seorang istri yang berikutnya, yaitu yang bernama Zainab bintu Khuzaimah. Ya. Nah, ini singkat saja karena Zainab bintu Khuzaimah ini
membersamai Nabi hanya sekitar 6 bulan. Ya. Kemudian meninggal. Ya. Zainab bintu Khuzaimah ini seorang wanita yang dinikahi Nabi sama seperti istri yang lain dalam keadaan janda. Nah, suaminya yang terdahulu namanya adalah menikah 2 kali. Jadi sebelum menikah dengan Nabi, Zainab ini menikah 2 kali. Yang pertama dengan Tufail bin Haris. Ya. Tetapi oleh Tufail bin Haris, Zainab bintu Khuzaimah ini diceraikan karena tidak kunjung punya anak. Ya. Maka setelah diceraikan oleh Tufail bin Haris, maka Zainab kemudian dinikahi oleh Ubaidah bin Haris, saudara laki-lakinya Tufail. Ya, jadi dicerai karo Mase, dipek karo adine. Nah, Ubaidah bin Haris ini adalah seorang sahabat Nabi, seorang penunggang kuda yang terkenal, gagah perkasa, ya. Dan beliau akhirnya berpartisipasi dalam perang Badar. Beliau gugur syahid membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, karena kemudian Zainab ini menjanda, dan Zainab ini ketika perang Badar ikut. Beliau mengobati orang-orang yang terluka. Ya. Maka Rasulullah kemudian ya ingin menyelamatkan kehidupannya seorang wanita yang suaminya gugur di perang Badar, kemudian dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan Zainab ini tidak terlalu cantik, ya, tetapi yang cantik hatinya. Beliau digelari Ummul Masakin. Kenapa? Karena senang bersedekah. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kecantikan fisik kalah dengan kecantikan kepribadian. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.